Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan pecinta bilah Parambuis Nusantara, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disehatkan selalu, diberikan kekuatan. Insyaallah subuh ini habis sholat subuh saya mau review 4 parang bisa dibilang spek sultan karena menggunakan bahan HSS, biasa kita sebut di sini mata intan atau HSS, yang digunakan untuk perkakas alat berat, biasa digunakan untuk memotong triplek, memotong kertas yang biasa ada tempelannya. Kemudian saya mau review satu bilah berbahan Bohler N695. Jadi kita review yang pertama ya, yang dari bahan Bohler N95. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini dia full ukir. Artinya full ukir itu ukir dari sini ke belakang, kiri kanan, kemudian bagian dagu juga ukir kiri kanan. Handle juga ukir. Nah, seperti inilah tampilannya. Ya. Ini menggunakan kayu burul amboina. Handle menggunakan ebony black jet yang hitam full. Ini berbahan Bohler N695. Jadi ini panjang kira-kira sekitar 50 cm. Kita buka bilahnya ya. Ini sudah saya mirror polish. Nah, lihat. Ini kita lap sedikit biar enak kelihatan. Ini sudah saya tajamkan, tapi saya tumpulkan lagi karena habis dipoles. Jadi ini dia tampilannya. Ini mantap. Ini kalau dalam bahasa Bugis bisa disebut dengan istilah mocole-cole atau mocodo, karena dia agak dia agak runcing. Karena bilahnya ini dia tidak terlalu lebar. Nah, bisa lihat. Ini berbahan Bohler N695. Nah, kelebihan dari bahan Bohler N695, dia termasuk baja premium yang kelas, ya bisa dibilang kelas menengah. Dia tahan karat dan ketahanan, keawetan dari ketajamannya itu dia agak-agak lama. Artinya untuk penyembelihan, untuk tebas dia bagus. Tapi kalau dia dibandingkan dengan Elmax, Panax atau Bohler M390 atau PG10 yang saya sebutkan tadi itu masih jauh di atasnya N695. Tapi kalau untuk pemakaian yang tahan karat, setelah diuji coba itu di garam atau di air, dia tahan sampai 8 jam kalau tidak salah ya. Nah, ini tampilannya. Ini Bohler. Ini harga berapa? Ini biasanya saya bandrol harga 3.500.000 untuk panjang 50 cm dengan full ukiran seperti ini, menggunakan kayu spesial semua. Itu biasanya saya bandrol di harga 3.500.000. Nah, untuk kali ini saya ingin membandrol dengan harga 3 juta saja. 3 juta saja. Jadi yang mau berminat silakan WA saya. Ini untuk jaga-jaga rumah ya. Untuk tebas juga bisa. Tapi kan kasihan kalau mau dipakai tebas. Tapi bisa, ini tahan untuk tebas. Nah, ini harga dari harga 3.500.000 ke harga 3 juta. Kemudian selanjutnya saya mereview mata intan. Nah, ini menggunakan
Yang ini kayu palopo atau kemuning, ini pulukir semua ya. Ini juga menggunakan handle juga pakai palopo rokok kalenya. Ini ada karlinya atau bariknya, dan sisinya ada di sini. Ini dia. Ini kalau dalam filosofi orang Bugis, ini sisi. Ini bertujuan atau bermaksud bahwa parang ini tidak akan menyakiti kita. Kenapa? Dalam filosofi handle orang Bugis itu, kalau ada seperti ini kan tidak, dalam bahasa Bugis dikenal denan reparewa, artinya dia tidak terkena perkakas. Dia terkena, ketika dia dibuat dia tidak kena perkakas. Dia tetap seperti ini, paling bagian yang sampingnya kena, tapi bagian ini dia tidak kena. Itu diharapkan ketika parang ini digunakan, itu tidak melukai yang punya atau pemakainya. Kurang lebih seperti itu. Ini handle-nya ke pelopor kok kalenya, ada kurlingnya. Kemudian ini menggunakan ukiran yang kecil, mantap semua. Jadi ini tampilannya dari jauh. Ini menggunakan kayu bawang-bawang ya, warangkanya barik, mantap ini. Ini panjang sekitar 50 cm juga, berbahan mata intan. Mata intan itu dikenal sebagai bahan yang awet tajam, super keras. Kalau tidak salah dia di HSS 64 sampai 67 HRC kekerasannya. Dia ini model alok. Dia agak lebar sekitar 3,5. Alhamdulillah. Ini juga sudah mirror polish. Kita bersihkan dulu ya. Mirror polish. Jadi istilah mata intan itu, nah dia bagian edge-nya ini, bagian ujung matanya ini, itu yang terdapat intan atau tungsten atau tungsten. Ini bagian ujungnya sekitar 1 cm di depan ini, dari edge-nya, dari matanya ke bawah itu sekitar 1 cm. Itu namanya intan gantung. Maaf ya, ini lagi penuh. Ini yang mau pesan ini biasanya kami bandrol di harga 3 juta, tapi untuk kali ini di video ini saya bandrol di harga 2.500.000 saja. Ini model alok ya. Model alok itu artinya dia model custom. Dia dilubangi bagian sini, ada 2 aloknya. Silakan yang berminat hubungi WA saya. Ini mantap sekali ini perangnya untuk jaga-jaga rumah. Nah, ini yang baja paling populer kalau daerah Sidrap atau daerah Sulawesi Selatan, yaitu mata intan. Ini mantap ya tampilannya. Ini panjang 50 juga. Kemudian selanjutnya model yang sama, warangka juga sama dengan yang tadi, bahan juga sama, atau bisa disebut ini si kembar. Jadi ini ya, dia sama, pemilihan kayu sama, handle juga sama, cuma bedanya ukirannya. Yang ini ukirannya ini di atas jauh lebih banyak, lebih mantap ukirannya dibanding yang ini. Ini kita bandrol berapa? Ini dari harga 3.200.000 kita bandrol, karena ini yang bikin mahal ya, ini ukirannya. Kita bandrol di harga 3.200.000, diskon ke 2.600.000. Ini sama warangkanya dengan yang tadi.
Terus isinya kita lihat. Ini juga sudah mirror polish. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang kedua, ini bedanya. Ini dia sudah etching. Etching itu ditato. Etching dan menggunakan stiker dan direndam di air garam yang dipanaskan. Bisa lihat. Kalau menurut saya dibanding yang tadi itu, ini agak lebih runcing ya, karena wilayahnya tidak terlalu lebar. Ini lebar sekitar 3,1, panjang sekitar 50 cm juga. Ini sudah tajam ya, cuma belum maksimal. Nanti kalau ada yang pesan saya maksimalkan ketajamannya. Kalau di plastik kayaknya belum tajam sekali. Nah itu artinya kalau sudah ada yang pesan kita tajamkan. Karena di rumah ini ada anak saya, khawatir kalau dia cabut. Nah silakan yang mau berminat pesan seperti ini. Ini harga dari harga 3.200.000 ke harga 2.600.000. Jadi diskon berapa itu? Diskon 600. Mantap ini. Nah ini handle-nya mantap. Ini ukirannya dikerja di mana ya? Dikerja di sini, di sidrap. Kemudian yang terakhir, ini berbahan mata intan juga. Mata intan juga. Tapi ini ukirannya agak sedikit di sini. Ini elegan ya dengan model seperti ini. Ukirannya hampir sama dengan yang tadi. Dari bahan mata intan. Rangkanya ini dari Burel Amboina ya. Ini Amboina. Burel Amboina. Mantap ini. Kemudian bilah warangka dari Burel Amboina, kemudian bilah dari bahan mata intan juga, mata intan gantung. Nah, apa sih perbedaan mata intan gantung dengan intan pool? Nah, intan pool biasa disebut juga dengan kobal. Nah, sebenarnya peristilahan intan pool orang-orang di sini sebenarnya bagi saya itu kurang tepat ya, tapi itu yang populer agar tidak tidak memanipulasi nama baja ya, saya sebut dia sebagai kobal 18 karena sesuai informasi bahan yang intan pool atau pool HSS itu yang digunakan di perkakas untuk pemotongan triplek dan pemotongan yang lain itu, kalau yang pool itu biasanya menggunakan dia bahan HSS kobal 18. Nah kalau dia ini yang gantung, apa kelebihan intan gantung dibanding yang CO18 atau intan pool? Kalau intan gantung kelebihannya dia bagi pembelinya bagi pembelinya itu tidak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena dia ada sekat tersendiri antara yang baja yang keras bagian ujung bilahnya ini dengan baja biasanya. Artinya untuk menandakan bahwa dia betul-betul intan, kita sudah tahu karena melihat sudah ada perbedaan antara bahan yang keras yang digunakan di edge-nya, di matanya, dengan besi yang mendukung atau tempat menempelnya intan itu. Jadi itu bagi pembeli agar supaya membeli, kalau saya sih pribadi membeli intan gantung dibanding intan pool untuk menghindari penipuan, karena ya kita tidak tahu ya, artinya niat seseorang untuk menjual itu kadang karena tergiur dengan harga yang mahal jadi menggunakan trik-trik penipuan. Karena intan pool itu kita tidak bisa bedakan dengan besi yang lain, entah itu somil batu, entah itu barsenso atau per.
kita tidak bisa membedakan kalau dia sudah jadi bila seperti ini. Membedakannya itu ya harus dibawa ke lab. Tapi paling simpel itu kita gerinda. Kalau dia keras dengan mengeluarkan api, percikan api yang sedikit, berarti dia itu bagus bajanya. Tapi belum tentu itu intampul. Kalau baja-baja biasa itu kalau digerinda itu mengeluarkan percikan api yang banyak, baru lembek. Jadi itu ya. Jadi kalau saya sarankan hindari membeli baja intampul, kecuali kita sudah kenal pembelinya. Kalau pembelinya jujur ya silakan. Kalau belum terlalu dikenal, kalau seperti saya ini alhamdulillah sudah dikenal di mana-mana, brand saya Parambus Nusantara. Jadi seperti itu. Jadi ini halo ya, ini intan gantung. Ini harganya berapa? Karena ini menggunakan Boral Amboina. Dengan menggunakan Amboina ini itu kayunya jauh lebih mahal. Ini kita bandrol dari harga 3,1, terus kita diskon ke harga 2.500.000 saja. Jadi yang cepat saja, yang cepat. Kecuali yang 95 tadi ini, karena dia bahannya kita beli platnya itu langsung asli, bukan bahan bekas, bukan bukan limbah. Yang HSS ini dia limbah, tapi mahal juga. Cuma kalau dia yang bohler ini dia tidak limbah, dia langsung kita beli bajanya banyak, kita beli platnya. Jadi dia di harga 3 juta. Jadi oke kawan-kawan yang berminat silakan WA saya. Kalau mau nego nanti silakan nego di WA. Ini yang 3 ya, yang tampul. Kemudian ini yang bohler N695. Silakan chat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.